Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar banyak orang. Saking nggak muatnya masjid ini. Subhanallah. Meskipun hujan, alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita ini benar-benar jamaah yang berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid apa ini? Al-Muharram Komplek Seknek Ses Cidodol. Saking lamanya saya sudah nggak berjumpa lagi dengan bapak-bapak di sini. Tentunya dalam kajian kita pada waktu subuh ini akan mengingatkan kita perihal tentang kematian. Ini sesuatu yang boleh dikatakan mengerikan, menakutkan, tetapi biar bagaimanapun kita orang yang beriman, siapapun dia orangnya, baikkah dia, jahatkah dia, berimankah dia, tidak berimankah dia, tuakah dia, mudakah dia, laki-lakikah dia, perempuankah dia, orang susahkah dia, orang kayakah dia, orang yang punya jabatankah dia ataukah tidak. Semua pasti kalau yang disebut dengan kehidupan pasti akan menjumpai kematian. Karena sesuai daripada firman Allah Subhanahu wa taala adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai yang disebut dengan kematian. Kematian itu pasti sesuatu yang pasti meskipun tidak pasti. Pasti tapi belum tentu pasti. Kenapa dikatakan hal yang demikian? Pasti kematian itu akan kita jumpai, tapi kepastian itu pun kapan waktunya kita tidak mengetahui. Mungkinkah di antara kita selepas ini, baru selepas pulang sholat subuh, tahu-tahu ada dapat kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal ternyata adalah Ustadz Mifdat. Tidak mustahil itu bisa akan terjadi. Maka dalam hal ini adalah konsep dalam kehidupan kita dalam beribadah Islam dan syariat ini adalah agar menghantarkan bagaimana persiapan di dalam kehidupan kita di dunia agar siap untuk menghadapi kematian. Karena inilah rukun iman, bahwa nanti setelah ada kematian itu ada yang disebut dengan akhirat. Rukun iman itu ada berapa? 6. Yang terakhir yang kelima. Nah, dibalik sekarang saya nih. Kalau dari pertama itu ya kan hafal semuanya. Ya, kita akan balik dari belakang, dari akhir. Qada dan qadarnya Allah. Kemudian yang kelima, bagaimana? Percaya kepada yaumal akhir. Nah, inilah ada yang disebut dengan yaumal akhir, mempersiapkan kehidupan kita untuk yaumal akhir. Kenapa dikatakan akhir? Nah, berarti tidak ada lagi setelah, dalam hal ini akhir berarti nggak ada lagi akhir. Berarti sebelum akhir itu ada satu kehidupan. Di mana dalam kehidupan sebelum akhir? Biasanya kalau orang meninggal itu
dikuburkan. Nah, orang meninggal ini ya dikuburkan. Para ulama mengatakan, dan ini adalah mayoritas, nggak mustahil yang seperti kemarin, ya kan, terjadi setelah itu ratusan, ya, yang di Malang itu, lagi nonton bola, itu ratusan, ya. Banyak sekali dalam hal ini kejadian. Subhanallah. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tapi kita nggak pasti kapan, mungkin saja seperti itu. Dan kalau kita berbicara orang-orang yang beriman, itulah dalam kondisi yang normal. Artinya ketika meninggal dunia, kemudian apa, dia dikuburkan. Maka apakah kita akan menanti terlebih dahulu kehidupan hal yang demikian sampai nanti yaumul akhir atau yaumul hisab? Tentu ada yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh, yang kita bisa membayangkan dan kita semua mayoritas sudah bisa melihat. Ketika orang meninggal dunia tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau dulu dia mati, nggak akan mampu berbuat apa-apa. Mungkin kalau dalam kehidupannya semasa hidupnya dia tidur di kamar di spring bed. Kemudian ketika dia meninggal dunia, kira-kira ditaruh di spring bed atau enggak di kamarnya atau tidak? Tidak, Pak. Paling di ibarat kalau orang kebayaran lama bilang ini di balai ditaruhnya. Kasurnya pun enggak dikasih kasur yang bagus yang di kamar. Kemudian bantalnya pun enggak bantal yang bagus, tapi bantal yang sudah teplek. Dia kemudian mandi dulu, kalau misalkan kamar mandinya bagus, di rumahnya di kamar tidurnya ada kamar mandinya. Saya rasa enggak ditaruh di kamar mandinya ketika mandi dia meninggal dunia. Ditutupin pakai kain, mungkin di ruangan yang tertutup agak sedikit, enggak ditaruh di kamar mandi yang bagus di kamar tidurnya. Orang datang pun dulu mah memanggilnya Pak Haji dan lain sebagainya. Sekarang udah dipanggil di mana almarhum ditaruh. Udah lilang. Kemudian setelah itu dia sholat, alhamdulillah, kita mah alhamdulillah sekarang sholat masjid, sholat kita suka berjamaah dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mati baru ke masjid. Nah, maka dalam hal ini, setelah itu kita disolatkan, kefarduan kita disolatkan, setelah disolatkan dimasukkanlah kita ke liang kubur. Nah, inilah yang disebut dengan liang lahat, yang mana dalam kehidupan di liang kubur ini tidak ada apa-apa dan lain sebagainya, tidak ada yang mau menemani kita. Keluarga yang kita sayangi, anak yang kita sayangi, mungkin harta benda yang kita miliki, nggak ada yang mau masuk ke liang kubur pada saat itu. Nggak ada yang mau masuk ke dalam liang kubur tersebut. Katanya istri kita mah setia sehidup semati. Mana ketika mati mau ikut mati? Nah, ini tidak ada yang hal yang demikian, dia masuk sendiri. Meskipun waktu itu kamarnya AC, sekarang itu nggak ada sejarahnya, dan saya nggak pernah mendengar orang mati itu dalam kuburnya, meskipun dia bos AC, nggak ada yang minta dipasangin AC di dalam kuburnya. Ada kira-kira? Nggak ada, Pak. Pakaian yang bagus dan lain sebagainya ini sudah menjadikan sunnatullah. Tinggal siapa nanti yang akan menemani? Yang akan menemaninya tentu adalah amal-amal yang dia lakukan ketika di dunia, sesuai daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa bih, aw waladin salih yad'u lah. 3 hal yang akan menemani dia dalam kubur. Amal soleh dia. Nah, yang akan kita bahas dalam hal ini adalah amal soleh kita. Berarti dalam keyakinan sesuai daripada hadis-hadis baginda Rasul yang menerangkan hal seperti ini, berarti ketika kita meninggal dunia, adalah yang disebut dengan hisab di alam kubur. Hisab ini adalah perhitungan kita dalam kubur. Bisa nikmat, bisa azab.
Bisa nikmat, bisa azab. Yang mana yang akan kita lakukan? Tentu kita semuanya manusia yang beriman itu ketika di alam kubur kita inginnya adalah bukannya azab dalam kubur, tetapi kita inginnya mendapatkan nikmat di alam kubur. Ini ulama tafsir mengungkapkan bahwa yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah menjadikan raudhah min riyadil jannah adalah ketika dia berada di taman surga di alam kubur. Di alam kubur itu seolah-olah dia ketika meninggal dunia enggak akan merasakan sesuatu yang payah, enggak merasakan sesuatu yang sakit, tetapi adalah dia merasakan berada di taman di antara taman surganya Allah. Apa bukti dan atharnya? Bekas dalam kehidupan nanti di dunia, kemudian dia merasakan juga taman di antara taman surganya di kubur. Yaitu diantaranya mengatakan bahwa orang yang gemar, orang yang suka hadir di majlis ilmu, dia akan merasakan manisnya juga nanti di alam kubur. Subhanallah, ini kita nih yang senang gitu, subuh tetap datang. Alhamdulillah tahadus bin ni'mah, kemarin pun begitu. Saya di komplek Kostrad, Pondok Indah. Dalam hal ini kemarin subuh, ya memang suasana gerimis seperti ini. Luar biasa, penuh juga. Sekarang sudah mulai meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita. Kenapa? Agar kita untuk mengingatkan dalam diri kita bahwa kehidupan ini bukan selamanya kita hidup. Mati ini bukan hanya sembarangan, habis itu kita mati sudah sebagaikan kedebong. Tetapi ketika mati dan seletah itu akan kita nanti mengalami yang disebut dengan perhitungan di alam kubur. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muharram, Kompleks Seknek Seskoal Cidodol. Nah, berarti nggak ngantuk bapak-bapak. Ya. Cidodol. Jadwal baru. Ya Allah ya Rabbi. Berarti masih pada fokus. Ini ada beberapa yang menyebabkan orang akan merasakan azab kuburnya Allah. Agar kita terhindar dari hal-hal yang demikian, bahwa beberapa yang menyebabkan azab kubur akan dirasakan meskipun dia orang yang beriman. Karena apa? Azab kubur ini akan dilakukan oleh orang-orang yang memang melakukannya ketika di dunia. Siapapun pasti nanti akan melewati yang disebut dengan azab kubur dulu. Karena apa? Enggak ada manusia yang luput dan lepas daripada salah dan dosa. Tinggal bagaimana ringan atau beratnya saja. Nanti kita mendapatkan azab kubur tersebut. Saya Al-Fakir Mifdad ini tentunya adalah nanti akan bisa juga merasakan azab kubur. Karena apa? Tidak lepas kepada salah dan dosa. Cuma bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan agar kita tidak mendapatkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala dengan berat. Meskipun nanti kita akan semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata baginda Rasul, semua umatku nanti pasti akan dimasukkan surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Kira-kira kalau masuk surga mau enggak? Mau enggak Pak kira-kira? Semuanya mau lah. Ditanya siapapun mau dimasuk surga. Cuman yang menjadikan permasalahan adalah enggan dia. Enggan kenapa maksudnya? Enggak mau karena apa? Maunya doang. Tetapi setelah itu apa? Apa yang diperintahkan dia langgar, apa yang dilarang juga dia langgar. Dia enggak mau kehidupannya semaune dewe. Enggak sesuai daripada aturan-aturan yang Allah berikan. Maka nanti ketika kematian, kemudian kita masuk di alam kubur, adalah hisab kubur yang diantara menyebabkan kita bisa mendapatkan azab kubur adalah yang pertama, orang yang suka mengadu domba. Masya Allah.
Apa itu adu domba? Enggak senang, enggak suka ngelihat orang itu akur, enggak senang ketika orang itu sama-sama di antara saudaranya akrab. Apalagi sekarang akhir-akhir ini sudah mulai. Ini mohon maaf sekali lagi, sudah mulai ini tahun 2024 nanti, ini persiapan tahun politik. Ini sudah mulai Pak, sudah mulai kita sekarang ini. Hati-hati jangan sampai kita diadu domba. Apalagi sampai kita ikut juga adu domba. Gara-gara hanya satu pendukung yang kita inginkan, tahu-tahu apa, kita juga mengadu domba tanpa kita sadari. Akhirnya apa? Kita mengujar kebencian. Bahkan sampai bisa memutuskan tali silaturahim. Gara-gara beda baju antara saudara, saya nggak bakalan negor sama kamu kalau kamu nggak mau ikut sama saya. Masya Allah. Ini kan sesuatu yang memang dilarang. Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim la yasummu raihatal jannah. Enggak akan mencium bau surga. Orang yang memutuskan tali silaturahim jangankan masuk surga, enggak nyium. Berarti kalau enggak nyium itu, ya berarti kan jauh. Masya Allah. Waliyadu billah. Ini adalah namimah, disebut dengan ghibah. Juga di antara orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur, ini adalah adu domba, namimah, kemudian ghibah. Ngomongin orang. Iya tuh, memang di situ memang begitu dia. Orang yang seperti ini. Apalagi pengurusnya Masjid Al-Muharram. Pelit-pelit itu dia. Kenapa emang itu benar-benar duit umat itu diomongin. Padahal ketika mungkin dia masuk ke ranah itu, dia pun nggak sanggup untuk mengurusnya. Hanya bisa ngomongin agar apa? Ghibah. Naklul qaul. Ghibah ini. Dia memindahkan satu perkataan syai'un yang kecil ilal akhar kepada yang lain. Jadi ngomongin. Nah, kalau memang itu benar pun ataupun salah, ini kan tergantung daripada hati. Ini yang menyebabkan akan mendapatkan azab kubur itu adalah orang yang mengadu domba, kemudian dia ngomong-ngomongin orang. 2. Ghibah. Kemudian yang ketiga adalah yang menyebabkan orang-orang bisa mendapatkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah tidak bersih di dalam beristinja. Tidak sempurna, bukan tidak beristinja. Tetapi apa? Dia tidak benar beristinja. Inilah kita diperlukan dalam individu setiap muslim untuk dia belajar. Yang pertama adalah usuluddin, dia ini perlu tauhid. Kemudian yang kedua adalah fikih. Di antara ilmu-ilmu yang perlu kita kaji. Karena apa? Yang akan menyelamatkan kajian kita, kehidupan kita adalah pertama tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah, sehingga kita apa? Benar dalam bersyariat, dalam beribadah. Apa itu? Ya fikih. Nah, di antara yang akan mendapatkan nanti azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak benar di dalam beristinja. Ini kan fikih. Bagaimana? Ini biasanya di antaranya buang air kecil. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Ini banyak apa tuh kalau yang kloset diri ya, kalau untuk pipis. Ini bagi yang laki-laki. Kalau perempuan enggak ya. Kalau perempuan pasti nongkrong semuanya. Kalau berdiri biasanya bahaya kalau perempuan. Ya, kalau saya pernah sih Pak, pernah saya ngelihat itu di Bali, saya waktu lagi di Bali itu kayak gitu, pas habis sholat subuh kajian kayak gini, biasa itu ibu-ibu pada bawa junjungan tinggi di tengah-tengah sawah.
Tahu-tahu lagi deretan seperti itu dia berhenti. Dia nggak nurunin junjungan, saya kira apa gitu kan. Tahu-tahu ya mohon maaf, tahu-tahu keluar kok air dari bawah kakinya. Ya Allah ya Rabbi. Dia nggak nurunin bakulnya, tetapi pas dia berdiri buang hajat kecilnya. Kalau dalam syariat hal yang demikian ini adalah tentunya apabila dia muslim. Dan ini kita berbicara tentang muslim. Karena kalau di sana mayoritas non muslim. Karena malah muslim hal yang demikian ini tentunya orang yang berhadas kecil dalam hal ini adalah akan mendapatkan azab kubur. Kalau di kita ini yang sering kita lihatin adalah mohon beribu maaf dalam hal ini adalah karena memang dakwah yang harus kita sampaikan ini supir angkot, supir taksi, supir bajai. Ini seenaknya saja dia buka pintu kemudian dia ngaling beristinja. Ya Allah ya Rabbi, beristinjakah dia? Kita pun begitu kadang-kadang. Ya mohon maaf, orang yang ahlul ibadah, orang yang ahlul masjid, dengan pedenya dia ke kamar mandi, dia buang hajat kecil dulu, pakai yang kloset berdiri, itu pun darurat. Sebenarnya syariat mengajarkan duduk. Ya, di dalam kita buang hajat kecil ini adalah kita duduk, laki-laki maupun perempuan. Ini kita nggak bahas jauh ke sana, kita bahasnya masalah istinja. Artinya ini dalam kondisi yang darurat, kita sudah tidak tahan, kita sudah tidak mampu lagi. Akhirnya apa? Pilihan terakhir kita adalah kita berdiri. Kloset di sini bagaimana? Berdiri atau ada yang berdiri Pak ya? Ada yang berdiri Pak ya? Minimal belum ada filternya tuh, belum ada apa? Yang halangannya. Dengan yakin. Biasanya kalau kita pancuran itu laki-laki yang udah dewasa, yang sudah cukup umur, itu biasanya pancurannya kencang, tembakannya, ya kan? Tanpa kita sadari saking enaknya, mungkin juga biar isinya auratnya nggak kelihatan, dia tempelin lagi, dia dekatkan lagi, agar tidak dilihatin orang. Betul Pak? Ya kan gitu. Tanpa dia sadari, bahwasanya biasanya muncrat itu, berbalik dia Pak. Kemudian dia beristinja, dia bersiapa semuanya. Tetapi ini adalah akhirnya dengan yakinnya dia ke tempat air wudhu. Dia wudhu, dia sholat. Padahal disitulah ada najis yang menempel di pakaiannya. Ini adalah diantara orang yang tidak memperhatikan. Beristinja dengan sempurna, dia asal-asalan, dia sembarangan. Ini akan bisa menyebabkan dia mendapatkan azab kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Ini yang berhati-hati. Kemudian juga kalau istinja, bagaimana kalau kita sembarangan buang air besar? Tadi kan katanya air kencing, buang air besar, ya sama. Berbuat yang kecil, yang besar apalagi. Salat qiyamul lail itu bagus, mendapatkan keutamaan, ya apalagi salat fardu. Dikiaskan hal yang demikian. Maka yang ketiga inilah yang menyebabkan istinja kita tidak sempurna. Hati-hati dalam hal ini, tentu bagaimana solusinya. Nah, ini perlu kita ketahui bagaimana solusinya agar istinja kita ini benar. Apa yang tadi diajarkan. Bagaimana ketika saya sudah kondisinya hal yang demikian, maka dalam hal ini basuhlah, ambil basahkan tangan, setelah bersih kemudian kita berdiri, kita basuh tanah kita atau kain kita untuk meyakinkan. Nah, ini adalah solusi. Nah, jadi ada solusinya agar apa? Baru kita ke tempat wudhu. Artinya kita ada niatan untuk membasuh, seperti misalkan apa? Tayamum. Kita nggak ada air. Nah, ini kan kita harus apa? Bertayamum. Tayamum seperti apa? Hanya mengusapkan saja. Nah, begitupun kebersihan kita yakin bahwasanya agar menghilangi akan keraguan kita, istinja yang tidak sempurna tadi, misalkan buang air kecil itu, ya maka kita hapuslah. Nah, ini baru ke tempat wudu. Ini ketiga. Yang keempat adalah yang bisa menyebabkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
hutang. Ini ketika kita meninggal dunia, maka dari itu suka atau sering disampaikan bagaimana ya kan saudara-saudara almarhum ini apabila ada mempunyai kaitan hutang piutang. Karena ketika dia meninggal dunia meninggalkan hutang, ini akan menyebabkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mempunyai hutang. Apalagi zaman sekarang ini. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Gimana pun kita, bagaimana caranya agar kita ini semua kepala kita punya hutang, Pak. Pasti enggak hutang isinya dengan tetangga ya, tetapi dalam misalkan kita mampu ya kita ngutang. Nah, ngutang misalkan pinjaman, mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah. Ini semuanya apa? Mempunyai hutang kita. Mati, meninggal dunia, enggak ada yang tahu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ketika kita meninggal dunia, meninggalkan hutang, akan bisa menyebabkan kita mendapatkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah riba. Riba. Apa itu riba? Ziyadatul mal ala khairi. Menambahkan, kita mengetahui semuanya adalah riba. Ini tentunya yang bisa menyebabkan orang mendapatkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini minimal 5 yang akan kita sampaikan pada kajian subuh ini, bahwa semua manusia pasti akan melalui perhitungan di alam kubur terlebih dahulu, kemudian nanti akan mendapatkan kenikmatan atau yaumul hisab ketika di akhirat nanti. Maka dalam hal ini 5 yang kita hindarkan agar kita terlepas daripada azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghibah, ngomongin orang, namimah, adu domba, kemudian beristinja yang tidak sempurna, kemudian yang keempat adalah hutang, yang kelima riba. Kita hindarkan ini semuanya. Kalau yang punya hutang, cepat-cepatlah bayar hutang. Gimana caranya? Jangan ditunda-tunda. Ini adalah jangan ditunda-tunda. Yang kadang-kadang ini nunda-nundanya, Pak. Bukan kita nggak punya uang, kadang-kadang nunda. Kita minjem, ya Allah ntar dulu saya mau puterin dulu. Ya kan, saya tahu aja ntar. Nah, akhirnya apa? Akan terlibat itu sendiri sampai hayat ini yang kita nggak tahu kematian kapan akan kita jumpai. Maka dalam hal ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hindarkanlah kita dari neraka. Bagaimana cara menghindarinya? Insya Allah nanti akan kita sambung kembali. Apakah ada untuk cara menghindari daripada azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala.